Bagaimana seseorang teman-teman sesuai dengan kadar niatnya, dia berusaha mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi dia dan insya Allah Allah berikan itu. Ya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mengejar, berusaha, ya, jahadu fina, berusaha mengejar, mendapatkan apa yang telah kami tentukan di jalan-jalan kami dari kebenaran, ilmu yang bermanfaat, mengenal halal haram, ya, berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan masa lalu dari ibadah, bertaubat, maka kami akan berikan panduan ke jalan kami. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih. Dan kita akan masuk insya Allah ke pelanggaran dan keluhan yang ke-59. Semoga Allah berkahi, yaitu menyanyiakan waktu untuk perkara yang tidak berguna. Kata penulis, Anda melihat sebagian wanita menyanyiakan sebagian waktunya di depan cermin atau berbicara panjang lebar tanpa guna bersama teman wanitanya lewat telepon. Dengan itu ia membuang waktunya yang berharga yang notabenenya adalah kehidupannya dan tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya membaca Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, menelaah sirah sahabiyah, berdakwah, mendengarkan kaset-kaset atau ceramah yang berguna, membantu di rumah dan amalan lainnya yang mendatangkan pahala yang besar kepadanya. Ya, tentu di sini beliau tidak mengangkat dalil apa-apa ya dalam poin ini, tapi sudah tidak asing lagi tentang masalah waktu dan akan panjang lebar insya Allah kita bahas pada pertemuan sekarang berhubungan dengan masalah menyanyiakan waktu ini. Sebelum panjang lebar saya jelaskan masalah waktu dan pendapat para salafus saleh berhubungan dengan masalah berharganya waktu. Yang dimaksud di sini ya, menyanyiakan waktu sebagian waktu di depan cermin, jadi bukan berarti tidak boleh melihat diri di cermin atau berdandan. Karena berdandan bagian daripada syariat. Sudah sangat masyhur. Ya, kita lihat tentu kalau pada tempatnya ya, kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, di mana Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda karena tidak pernah peduli dengan istrinya Ummu Darda, sehingga Ummu Darda tidak lagi merias dirinya menggunakan pakaian yang bagus dan seterusnya. Karena Abu Darda sibuk di setiap siang hari dia puasa dan malam hari dia sholat malam ya. Jadi Abu Darda itu sholat malam dari mulai habis Isya, selepas sholat ba'da Isya sampai subuh. Paginya beliau puasa sehingga tidak pernah memberikan hak istrinya untuk bersama-sama, bercumbu ya. Kemudian biologis dan seterusnya. Itu yang dibahasakan Abu Darda kepada Salman. Pada saat Salman radhiyallahu anhu majma'in mengatakan, ada apa dengan Abu Darda? Saya kenapa kau seperti ini? Maka Abu Darda mengatakan, sungguh saudaramu Abu Darda tidak punya hajat denganku. Maka Salman pun menegur Abu Darda dan mengatakan, a'tikul lazi haqqin haqqa, berikanlah segala satu haknya wahai Abu Darda. Dan juga waktu ditanyakan kepada Nabi SAW, Nabi juga mengucapkan bahasa yang sama. Allah punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, maka berikanlah segala satu haknya. Juga anjuran yang sangat banyak dalam hadis-hadis tentang wanita bagaimana berdandan buat suaminya ya. Itu bagian daripada syariat ya, dia berhias, dia berdandan demi untuk menghibur suaminya, demi untuk menarik keinginan syahwatnya agar dia melampiaskan biologis yang halal. Itu bagian daripada agama semuanya, itu bagian daripada agama. Tapi yang dimaksud dalam perkataan penulis tadi di sini adalah ada orang yang terlalu berlebihan. Artinya antara tempat tidurnya dengan meja riasnya, sehingga meja rias ini sangat lama dia membuang waktu di sana dan pada hal-hal yang sia-sia, yang tidak dibutuhkan, gitu kan? Terutama bagi para anak-anak gadis yang memang belum memiliki pasangan hidup ya, sehingga akhirnya terlalu banyak waktu yang terbuang. Tapi secara umum kita lihat bagaimana dalam Islam merawat ya, ini adalah bagian daripada agama, sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimhu, siapa yang Allah karuniai rambut maka dia menghormati atau merawatnya. Nabi SAW tidak pernah luput, selalu menyisir rambutnya dengan rapi. Bahkan pada saat beliau beriktikaf pun di masjid di Ramadan, seringkali beliau memasukkan kepalanya di pintu rumahnya yang nyambung dengan masjid untuk disisirkan rambutnya oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Ya, dan juga Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang masuk ke masjid sementara rambutnya berantakan. Maka Nabi SAW mengatakan, suruhlah orang ini keluar dari masjid, merapikan rambutnya, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Gitu kan. Begitu juga dengan bagaimana Islam menyuruh kita menjaga 5 fitrah yang sudah masyhur ya. Yaitu khitan, sunat, kemudian mencukur kumis bagi laki-laki, kemudian mencukur atau mencabut bulu ketiak bagi laki-laki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan bagi laki-laki dan perempuan, dan juga memotong kuku bagi laki-laki dan perempuan. Ini semua demi untuk menjaga kebersihan, kerapian. Ada dalam syariat itu. Bahkan dalam Islam kita ada istilah mandi wajib, ada mandi sunnah ya. Seperti mandi wajib haid, nifas, mandi junub, mandi Jumat bagi laki-laki, dan juga ada mandi yang disunnahkan pada saat seseorang ingin merawat badannya dan dia niatkan untuk menjaga apa yang telah Allah amanahkan, maka itu bagian daripada syariat juga. Dan sekian banyak tentunya yang kita tahu dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Diantaranya Allah memuji penduduk Kuba ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di sekitar Masjid Kuba ada orang-orang yang suka sekali bersuci, rapi, bersih ya. Mereka merawat diri mereka gitu kan. Dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Jadi jelas sekali bagaimana dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang pentingnya seseorang merawat diri. Tapi yang penting jangan sampai terlalu banyak buang-buang waktu ya. Jadi ada orang terlalu banyak buang-buang waktu, hanya sibuk dengan sisiran terus ya, dalam sepanjang hari gitu kan. Sehingga akhirnya terlalu banyak waktu yang diambil untuk itu. Kita akan masuk teman-teman sekalian membahas tentang inti permasalahannya, yaitu masalah menyanyiakan waktu. Kita temukan dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah tentang masalah berharganya waktu itu sendiri. Seperti misalnya Allah menyebutkan di dalam surah yang masyhur, surah Al-Asr ya, a'udzubillahi minasyaitonir wal 'asr, demi waktu kalian, masa waktu kalian semasa di dunia. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi kenapa? Karena mereka menyia-nyiakan waktunya. Dalam arti kata, mereka tidak isi pada hal-hal minimal mubah. Ya. Dan tentu dianjurkan yang mendapatkan pahala. Kalau mubah tidak dapat pahala gitu kan. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang lebih banyak manfaatnya, sebagaimana disebutkan tadi, berzikir, membaca Al-Quran, ya hal-hal manfaat, dari manfaat ke manfaat apa lagi nih? Ya. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, karena mereka akan menyesal di hari kiamat nanti. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibukkan dirinya dengan keimanannya dan juga amal solehnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan juga saling mewasiatkanlah agar bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Dalam arti kata mengisi waktu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sabar kata para ulama di 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, untuk mendirikan sholat tepat waktu, untuk menutup aurat, untuk mencari rezeki halal, untuk bangun sholat malam, dan segala macam hal. Baca Al-Quran, menjaga wirid, zikir pagi petang. Semuanya ini butuh ya, kesabaran dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, karena setiap orang di antara kita pasti punya peluang bermaksiat kepada Allah SWT. Kalau godaannya sedang datang, berarti syaitan sedang menggoda kita. Maka tugas kita adalah melawannya. Dan sabar, jangan mengikuti hawa nafsu itu. Dan yang ketiga adalah sabar dalam cobaan harian, sakit, gangguan orang utang gak bayar, dan segala macam hal. Begitu juga Allah bersumpah dalam banyak ayat-ayat yang lain. Wal-lail, demi malam, ya. Wad-duha, demi waktu duha. Ya, banyak sekali sumpah. Wal-fajr, demi waktu subuh. Ini semua Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dengan tujuan agar mengingatkan kita semua, saudaraku seiman, tentang masalah waktu. Ya. Bagaimana seseorang itu mengisi waktunya dengan baik. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 6412. Kata Nabi SAW, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, lalai. Yaitu nikmat sehat. Pada saat dia sehat, dia kuat, dia harusnya gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ya, menjaga sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menghafal, membaca, mempelajari Al-Quran, menuntut ilmu, dan segala macam hal yang bermanfaat. Kita belajar saja, kadang-kadang masih ada yang kita belum ketahui atau salah. Apalagi kalau tidak belajar. Ya, tidak mungkin ada manusia lahir dalam keadaan sudah berilmu. Dia harus terus belajar dan belajar gitu.
Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata cukup untuk belajar. Ya. Begitu juga dengan waktu kosong. Jadi faragh selain kesehatan adalah waktu kosong, banyak disia-siakan. Jadi kadang-kadang ada orang karena dia rasa malam panjang, ya. Kalau tidak salah biasanya di musim dingin, ya. Kalau di beberapa negara musim dingin itu malamnya lebih panjang. Maka mereka berpikir harus habisin dengan apa nih? Duduklah mereka nongkrong-nongkrong, omong kosong, ya. Pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat buat dia. Atau pada saat siang panjang, di musim panas misalnya, maka mereka habiskan waktu semuanya dengan tidur sepanjang hari. Gitu ya. Sehingga tidak mendatangkan hal-hal yang bisa dicatatkan untuk buku amal dia. Kemarin kita sempat menyinggung di kajian Riyadhus Shalihin. Satu saja amal soleh Anda luput tidak mengerjakannya. Misal, yang rutin dianjurkan. Allah SWT sudah buatkan kita program. Gitu ya. Nah program ini harus kita jalankan. Satu saja luput dari kita bicara amal sunnah saja. Contoh kemarin kita kasih gambaran tentang sholat witir. Anda, si A sama si B, si A sholat witir, si B tidak. Jangan dihitung pada hari itu, satu rakaat. Tapi kita lihat hitungan tahunan. Kalau 1 tahun berjalan, si A witir 1 rakaat, si B tidak, berarti perbedaan mereka 365 rakaat witir. Dan dalam satu witir itu ada 2 sujud. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, dan sungguhnya kau tidak sujud 1 kali kecuali Allah akan angkatkan dengan sujud itu 1 derajat dan Allah maafkan 1 kesalahan. Berarti bukan cuma dapat catatan pahala sholat witir 365 rakaat, tapi juga mendapatkan 365 derajat di surga. Ini bukan hal yang ringan gitu. Anda kalau punya rumah, ya perbandingannya dengan rumah yang lain adalah 365 kali lipat besarnya, fasilitasnya, segala macam lingkungannya. Begitu juga dihapuskan 365 dosa. Kalau kita misalnya kalikan 10 tahun orang mengerjakan sholat witir, gitu kan? Maka dikali 10, berarti ada 3.650 rakaat. 3.650 derajat, 3.650 pengampunan dosa. Kalau umurnya orang umumnya, ya teman-teman sekalian 40 tahun misalnya, bahkan dikali 4 lagi, gitu kan. Itu banyak sekali, gitu kan. 13.000 atau 14.000 sekian, gitu. Jumlah rakaat itu belum kita bicara yang lainnya, belum kita bicara yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Anda boleh melakukan hal-hal mubah tentunya ya. Duduk ngobrol segala macam. Bukan juga berarti orang harus ekstrim sehingga tidak pernah senyum, tidak pernah bercanda, tidak ada waktu ya untuk menenangkan dirinya, ya, mencari ketenangan, sedikit menghirup udara, sedikit berjalan-jalan. Itu semua hal yang dibolehkan dalam syariat. Pada saat ya, orang-orang Ansar datang dan menyebutkan tentang hari raya mereka, yang kadang-kadang mereka suka bersenang-senang di hari-hari itu, maka Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah telah menggantinya dengan 2 hari raya kalian, Idul Adha dan Idul Fitri, dan keduanya dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan mubah, ya. Orang berolahraga boleh, ya. Yang penting tidak ada pelanggaran agama di situ. Orang mempelajari sesuatu, ya, keterampilan-keterampilan, semua itu adalah hal-hal yang manfaatnya. Selama dia niatkan mendapatkan manfaat dari situ dan tidak ada kemaksiatan, maka insya Allah juga maksudnya yang bermanfaat. Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, sesungguhnya seseorang di antara kita ya, harusnya malu pada saat diperlihatkan buku amalnya pada hari kiamat. Tidak ada urusan akhirat, tidak ada juga urusan dunianya. Maksudnya urusan yang bisa bermanfaat bagi dia secara duniawi. Kayak berbicara masalah bisnis, proyek kerja dan segala macam. Jadi ada orang omong kosong, duduk pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Sebagaimana nanti kita akan nukil banyak sekali statement para salafus salih berhubungan dengan masalah ini. Saya akan mulai selain ayat dan hadis adalah perkataan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syams naqasa gharabat syamsahu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tidak ada yang pernah aku sesali selebih yang aku sesali selain keadaan ketika matahari terbenam, ajalku berkurang, ya, batas umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Jadi mereka betul-betul luar biasa memperhatikan waktunya. Harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya.
Selalu begitu, minimal sama. Begitu juga Hasan Basri rahimahullah berkata, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyah ala umurihi minhu ala dirhamihi. Aku mendapati orang-orang, maksudnya para sahabat. Karena Hasan Basri adalah seorang tabi'in. Aku menjumpai beberapa kaum, maksudnya para sahabat, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya atau waktunya daripada dirham atau hartanya sendiri. Ya. Jadi itu luar biasa bagaimana mereka menjaga hal tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa nafsuka in ashgaltaha bil haqqi wa illa ashgalatka bil batil. Jiwamu, ya, dirimu, jika kamu tidak sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti dia akan menyibukkanmu dengan hal-hal yang tidak baik. Dan statement ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah pada saat beliau bertemu dengan seseorang dan beliau mengatakan, saya mengambil manfaat dari seseorang dengan dua statement yang dia sampaikan. Yang pertama dia mengatakan, waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Lalu orang itu berkata lagi, sesungguhnya kalau kau tidak sibukkan waktumu dengan kebenaran, maka pasti kau akan disibukkan dengan kebatilan. Nah, kita akan lihat teman-teman sekalian bagaimana statement para salafus saleh yang lain yang disampaikan mengenai waktu ini. Hasan Basri juga berkata, Ibnu Adam innama anta ayyamu kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap satu hari berlalu, maka hilang sebagian dirimu. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga pernah sampaikan teman-teman sekalian, setiap kali kita belajar seperti ini, saya pun lagi belajar bersama dengan teman-teman, bukan berarti saya lebih tahu. Maka kita setiap kali belajar, kita menjadikan itu momentum untuk memperbaiki apa yang keliru sebelumnya, atau meningkatkan kualitas kalau sebelumnya sudah bagus. Ya. Jadi kita bukan menghardik masa lalu. Tujuan kita belajar seperti ini dan Allah SWT mudahkan kita membahas materi hari ini, maka hari ini ke depan. Saya pernah subhanallah mengambil pelajaran dari seorang teman saya namanya Abu Bakar Sar. Abu Bakar Sar ini orang dari Afrika beliau. Waktu saya masih di tingkat pertama kuliah dakwah dan usuluddin di kota Madinah di tahun 1994 waktu itu. Saya duduk di salah satu kursi di kelas. Waktu itu kami kebetulan 50 orang. Di sebelah saya ada kosong. Saya duduk sendiri, yang lain kursi terisi. Mungkin kurang lebih 3 bulan setelah kami berjalan kuliah. Ya, karena satu semester itu sekitar 6 bulan ya. 3-4 bulan lah kurang lebih. 4 bulan kami berjalan. Karena sebentar lagi sisa 2 bulan akan mulai masuk ujian semester gitu. Ada satu orang teman dari Afrika. Abu Bakar namanya, dari Senegal beliau. Dan beliau Masya Allah, Allah berikan taufik. Dan saya yakin memang karena juhudnya, karena upaya dia yang luar biasa gitu. Karena saya kenal baik sampai dia menyelesaikan S3-nya di Madinah. Maka dia, kalau tidak salah sekarang beliau menjadi duta ya di Saudi. Dia sempat masuk dan duduk di sebelah saya. Dari pertama masuk di kelas waktu itu, bahkan beliau datang dari 5 materi sehari, itu datang di materi yang kedua. Dosen yang pertama sudah keluar, 50 menit yang pertama, masuk 50 menit yang kedua, sisa 4. Itu beliau begitu duduk, tidak kenalan sama saya, nggak kenalan sama teman-teman di kelas, gitu kan. Duduk, sudah membawa sebuah buku tulis kecil, buku tulis, dan sebuah pulpen. Begitu dia duduk, dia begitu kehausan, seperti orang kehausan untuk mengejar ilmu itu. Dia menulis terus. Yang saya yakin teman-teman di kelas itu ya, tidak menulis apa yang kita tulis ya 4 bulan yang lalu, atau banyak antara kita yang lalai menulis, tapi tidak. Orang ini begitu masuk sudah terlambat, di materi kedua pun dia tulis semuanya, dan saya lihat hampir semua materi. Hanya jeda istirahat baru kenalan dengan teman-teman ya. Begitu terus setiap hari. Saya sempat bertanya, kira-kira masih bermanfaat gak orang ini sekarang untuk dia kejar materi gitu kan. Mungkin lebih tepat kalau dia mengambil tulisan teman-teman yang sudah ada. Ternyata teman-teman luar biasa manfaatnya. Dia lulus dengan nilai terbaik, dia cum laude untuk mumtaz, walaupun dia telat ya. Ternyata dengan kasus itu. Jadi dia terus saja berusaha
menulis apa yang dia, jadi selama 2 bulan menjelang 6 bulan semester itu, atau 6 bulan ya, pas masuk 1 semester itu dia nulis terus, ya 4 bulan dia tertinggal, dia tulis di rumah, di kamar maksudnya, di asrama pada saat itu. Dan Masya Allah, doa sudah dengan baik. Dan saya ingat betul waktu itu, kami mau ujian materi akidah, ya, materi tauhid tepatnya waktu itu. Kami sedang membahas panjang lebar tentang masalah akidah, dan ada sebuah syair yang masyhur tentang syarat la ilaha illallah. Cukup panjang syairnya, wa fi syurutin sabatun qad quyidat wa fi nususil haqqun waradat fa innahu la yantafi'u qailuha binutkin illa haitsu yastakmiluha. Ya. Jadi tentang syarat la ilaha illallah yang 7 ya. Lalu disebutkanlah 7 syarat tersebut ya. Lalu kemudian saya lagi menghafal di depan kampus pada saat itu. Dan saya sudah hafal alhamdulillah. Dan betul memang di ujian keluar. Lewatlah Abu Bakar ini, hafizahullah. Dia lewat, kemudian dia mengatakan kepada saya, Khalid, apa lagi yang kau mau sampaikan kepada saya? Maksudnya ada nggak informasi baru yang saya mungkin bisa hafal? Saya bilang, menurut saya mungkin syair ini. Tentang masalah 7 syarat la ilaha illallah gitu. Maka subhanallah dia berdiri tanpa banyak bicara, langsung dia bilang, ajarkan kepada saya. Saya sebutin lalu dia hafal. Dalam hitungan mungkin subhanallah 5-10 menit hafallah syair itu, mungkin 4-5 bait syair ya, dihafallah sama dia. Kemudian kami masuk ujian, dan betul saya waktu lihat ujian itu ternyata keluar soal itu, dan angkanya kalau tidak salah 5 atau 7 pada saat itu subhanallah saya langsung tersenyum dan melihat, mengingat Abu Bakar ini bagaimana Allah berikan dia taufik ya, sehingga dia bisa sempat mendapatkan itu. Jadi bagaimana seseorang teman-teman sesuai dengan kadar niatnya, dia berusaha mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi dia, dan insya Allah Allah berikan itu ya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mengejar, berusaha ya, jahadu fina, berusaha mengejar mendapatkan apa yang telah kami tentukan di jalan-jalan kami, dari kebenaran, ilmu yang bermanfaat, mengenal halal haram ya, berusaha mengejar ketinggalan-ketinggalan masa lalu dari ibadah, bertaubat, maka kami akan berikan panduan ke jalan kami. Dan cukup banyak tentu yang saya temukan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya statement Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama juga yang masyhur, khalifah yang hidup, yang menjadi khalifah tahun 99 sampai 101 ya. Beliau mengatakan, innal laili wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu ya, bekerja untukmu. Maksudnya mereka ada malam itu untukmu, siang juga untukmu, pagi sampai siang juga untukmu. Maka beramallah dan maksimalkan kedua waktu itu. Jangan sia-siakan siang kecuali kamu isi dengan kebaikan, jangan sia-siakan malam kecuali kau isi dengan kebaikan. Amir bin Abdul Qais rahimahullah, dia seorang tabi'in, pernah berkata, pernah orang minta nasihat kepada dia, mengatakan, nasihatilah saya. Maka kata Amir, tahanlah jalannya matahari bila engkau bisa. Kata-kata ini sebenarnya maknanya dalam sekali ya. Artinya, pakai waktumu sekarang dengan maksimal. Bahkan pertanyaan seorang mukmin kepada orang lain harus pada hal-hal yang bermanfaat. Kita kalau mau bertanya sesuatu pada orang, tanyakan kepada diri kita dulu, apakah itu perlu untuk ditanyakan? Gitu kan? Ada orang subhanallah sia-sia nanyakan tentang baju orang si fulan, baju si fulan, sibuk dalam satu majlis, bajunya si fulan bagus ya, bajunya si fulan, tidak ada manfaatnya buat dia. Kecuali memang dasarnya Anda mau membeli baju yang sama, Anda bertanya. Orang mukmin harus jeli. Masuk dalam umumnya hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sampai mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Makna diam di sini adalah jangan bicara kalau tidak ada manfaatnya. Jangan bertanya kalau tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya. Gitu kan? Ada orang sibuk, saya pernah gitu, duduk dalam satu majelis bertemu dengan beberapa orang sibuk membahas tentang mobilnya fulan, rumahnya si fulan, merek bajunya si fulan, keluarnya terbitan baru yang ini dan itu. Apa manfaatnya? Kecuali memang itu akan dia ada sesuatu yang kebutuhan dia di situ ya, ada hajat dia di situ. Bisa tadi menanyakan pakaian, menanyakan sepatu, menanyakan, dan kita memang mau butuh untuk itu. Tapi untuk mengetahui semua berhubungan dengan orang itu. Ada juga orang subhanallah sibuk dengan keadaan orang lain. Sampai dia seperti perpustakaan manusia yang berjalan. Siapapun kita tanyakan orang pada dia, semuanya dia tahu.
tentang rumahnya orang, tentang anaknya, tentang istrinya, tentang segala macam. Hampir seluruh teman-teman sekalian, teman-teman saya yang saya tahu, saya tidak tahu nama keluarga, nama istri mereka. Kecuali mereka menyampaikan kepada saya. Saya nggak pernah secara khusus tanya, nama istrimu siapa. Bahkan saya tidak tanyakan jumlah anaknya berapa. Karena bagi saya bermanfaat gak sih saya tanya itu? Kecuali memang pada satu waktu, misal dia mengatakan, oh ya, saya ada anak saya ada 2 orang, saya mau minta tolong anak saya dibantu untuk dibeasiswakan, disekolahkan. Baru, oh ya saya tahu jumlah anaknya sekian. Saya punya beberapa orang sahabat, saya bahkan tidak tahu bagaimana bentuk rumahnya mereka di dalam. Karena bagi saya, kalau mereka tidak persilahkan ya sudah gitu. Ada terus sahabat dekat saya di Jakarta itu, saya merasa nggak ada manfaatnya kalau saya harus mencari tahu semuanya. Karena akhirnya makin banyak saya tahu, maka makin ada terbuka aib. Dan itu akhirnya makin negatif ya. Atau misalnya terbukalah pintu-pintu hasad dalam hati. Karena merasa kenapa orang ini lebih, kenapa ya saya tidak, dan seterusnya. Maka harusnya kita jeli memikirkan masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Artinya banyak orang bilang begini, makna kata beliau, kamu kan masih muda gak apa-apa, puas-puasin aja. Puas-puasin apa? Bahasa mereka puas-puasin itu udah pada kemaksiatan pasti. Tujuannya itu. Kalau dia pada manfaat, maka dia akan mengatakan, maksimalkan waktu menuntut ilmu, mumpung kau muda. Seperti itulah. Tapi kalau kita tidak, kebanyakan orang mengatakan, puas-puaskan masa muda. Saatnya lah, coba narkotika, coba rokok, coba pergaulan bebas, coba perzinahan, coba ini, coba itu. Ini kebodohan semua ini. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah sangat kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru masa muda itu, di mana kita sehat, kita lebih fresh, lebih segar. Gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Saya bilang sama keluarga saya, istri saya maksud saya, kalau anak-anak ini kita tidak sibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka nanti mereka akan tersibukkan dengan hal yang negatif. Kami buatkan program padat buat anak-anak, biarkan mereka capek dengan menuntut ilmu, dengan hafal Quran. Itu demi manfaat dia. Dan dia belum merasakan 100% manfaatnya sekarang. Setelah mereka dewasa, baru mereka merasakan itu. Saya terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian. Walaupun saya masih sangat minim dalam ilmu agama, masih baru belajar. Ya, dan terus akan belajar insya Allah. Tapi saya bersyukur bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan saya bisa menghabiskan masa-masa dulu. Waktu masih SMP, SMA, ya, S1, habis di pelajaran agama. Itu pun masih sangat kurang rasanya, masih haus. Ada saya setiap hari kalau kita baru baca statement ulama, oh ini baru ya, oh ini baru ya. Ya, kita yang sudah kita hafal pun kadang-kadang lupa, kita ulangin lagi. Harusnya kita isi dengan hal yang bermanfaat. Dan Anda, walaupun posisinya sebagai orang tua, apa yang dulu sia-sia dari Anda, jangan diwariskan kepada anak-anak. Dulu hamil di luar nikah. Lalu kemudian, nggak masalah, toh juga dia nikah. Toh dia merasa dirinya nikah juga sama laki-laki yang dia suka, yang menghamili dia. Lalu dia terapkan itu pada anak-anaknya. Dulu juga ibu begitu kok nak. Dulu juga ayah begitu kok, nggak apa-apa. Mana pacarmu, mana ini, mana itu. Putus saja sama dia, cari pasar yang baru, dan seterusnya. Kenapa ini disuruh kepada kemaksiatan? Juga setiap kali lihat ada yang tampan, ada yang cantik. Kenapa ya? Kayak aneh. Dalam majelis itu ada, majelis ilmu itu ada yang tampan, ada yang cantik. Kayak aneh. Kalau ada yang tampan dan cantik itu menjadi orang soleh dan soleh. Ajib. Aneh betul. Itu kan. Ini sangat luar biasa anehnya. Jadi seakan-akan kenapa nggak dijadikan artis? Kenapa nggak dijadikan ya public figure sehingga akhirnya harus membuka auratnya wanita, memamer kecantikannya dan segala macam. Hati-hati sekali. Ya. Pernah istri saya mengatakan, kebetulan Allah amanahkan kami anak-anak, Masya Allah yang lucu gitu. Ini anak-anak ini ada yang sempat minta mau jadi iklan sampo, mau jadi iklan ini, mau jadi enggak. Saya bilang enggak bisa. Tapi kan masih kecil, enggak bisa. Saya enggak mau ada bibit mereka merasa itu adalah sebuah prestasi sehingga akhirnya menjadi bintang iklan, sehingga menjadi bintang dan itu. Karena kita harus menutup sebagai orang tua. Tentu kalau Anda merasa itu adalah hak Anda, saya juga tetap mau begitu, itu tuh hak Anda pribadi. Kalau saya, maka saya menutup dari awal. Saya mengatakan pada istri saya, biarkan nanti anak-anak ini yang menikmati dia kalau anak perempuan adalah suaminya. Kita muliakan mereka dengan tutup aurat, hijab, ya bahkan alhamdulillah anak-anak tertarik sekali walaupun mereka masih kecil menggunakan cadar, alhamdulillah gitu kan. Itu satu karunia yang luar biasa gitu, yang semestinya kita merasa itu aset amal jariah buat kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, salah satu dari sekian banyak amal soleh adalah anak soleh
yang dia tinggalkan setelah dia meninggal. Kemudian Abul Walid Al-Baji rahimahullah juga berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia, dan hanya aku jadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Abu Bakar Siddiq berkata radhiyallahu anhu, jadi maksudnya bagaimana tadi ya, seorang ulama zaman dulu ya, kaum salaf juga mengatakan, Abu Walid Al-Baji ini mengatakan, maksudnya kalau saya tahu sebenarnya waktu saya dunia pendek sekali, maka kenapa saya dapat hal yang bermanfaat? Ini mirip juga statement yang disampaikan pada saat dalam sebuah athar ya, salah satu ibu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, karena umur mereka panjang ya, ribuan tahun umurnya, ratusan tahun bahkan sampai ribuan tahun, karena Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ada seorang ibu menangisi anaknya yang meninggal di umur 60 tahun. Bagi mereka pada saat itu mungkin masih seperti 6 tahun kalau kita gitu kan. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam lewat dan berkata kepadanya, hai ibu, kenapa engkau menangis? Kata dia, kesian anak saya meninggal masih kecil, belum menikmati hidup. Kata Nabi Nuh alaihissalam, jangan kau tangisi umur anakmu ini, karena akan datang nanti kaum di akhir zaman, ya kita ini, ya, yang umur anakmu ini termasuk umur tua bagi mereka. Maksudnya 60 tahun itu sudah tua. Kayak kita sekarang 60 tahun kita anggap sudah tua. Rambutnya sudah banyak ubannya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam masih sangat muda. Karena umur mereka 1900, 700 tahun gitu. Maka kata ibu tersebut, statement yang perlu jadi pelajaran buat kita. Wahai Nabi Allah, kalau seandainya saya hidup di zaman itu dan umur saya cuma 60 tahun, saya akan gunakan semuanya hanya untuk sujud kepada Allah. Saya tidak akan angkat kepala saya, sujud selama 60 tahun. Begitu luar biasanya mereka memahami makna waktu itu. Selanjutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah itu memiliki hak pada waktu siang. Kayak misalnya sholat duhur, ya, sholat subuh dari waktu pagi juga, ya, sholat duha, misalnya zikir pagi, ya. Contoh, dia Allah tidak akan menerimanya di waktu malam. Kita kalau sholat duhur di waktu malam tidak diterima, sholat duha tidak diterima. Sudah selesai. Jadi kalau lewat waktu itu maka akan luput dari kita. Kayak tadi misalnya Anda tidak sholat duha. Sunnah iya, tapi Anda rugi sendiri karena tidak akan pernah bisa Anda perbaiki lagi buku amal itu. Anda demi Allah akan menerima buku amal Anda pada hari ini di pagi tadi ya, tidak tercatat atau kosong dari sholat duha. Kenapa Anda sia-siakan itu? Dan sungguhnya Allah juga memiliki hak pada malam hari. Kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, zikir, sore atau petang. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang hari. Tidak akan diterima di siang hari. Mau sholat tahajud di siang hari nggak akan diterima, gitu kan? Karena sudah malam. Kecuali memang kadang-kadang tertentu ya, seperti misalnya disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah kelewatan sholat malamnya, tapi itu terjadi sekali dalam kehidupan Nabi SAW, gitu kan? Jadi bukan setiap saat, karena rutinitas beliau adalah sholat malam. Beliau pernah ketiduran bangun sudah subuh, maka beliau menggantikan dengan 12 rakaat di waktu duha, gitu kan? Nah itu mungkin orang kalau kebablasan betul-betul, tapi umumnya orang tidak meninggalkan masalah itu. Dan Anda sudah tahu tentunya bagaimana memahami poin ini. Kalau Anda bekerja di kantor, akan beda sekali pegawai yang suka menjaga waktu, ya, on time kalau bekerja, dia pada saat kerja dia menguasai bidangnya, ya. Bagaimana kedudukan dia di pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan dengan orang yang suka datang telat, malas bekerja, tidak menyelesaikan pekerjaannya, akan beda. Ini rasionalnya sebenarnya. Begitulah hamba Allah yang rajin, memaksakan diri, maka itu sangat baik. Ya, dia akan panen pahalanya. Begitu juga dengan orang yang menyanyiakan waktu akan menyesal tentunya. Penyair mengatakan, penyair Arab, wal waktu anfasu ma ya, anaita bihafdhihi wa arahu ashala ma alayka yudayyi'u. Artinya, waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyanyiakannya. Jadi ini peringatan-peringatan yang luar biasa gitu ya. Hasan Basri juga berkata dalam statement yang lain, Ibnu Adam, iyyaka wat taswifa fa innaka biyaumika walasta bighad.
fa in yakun ghadin laka fakun fi ghadin atau fi ghadin kama kunta fil yaumi wa illa yakun laka lam tandam ala ma farratta fil yaum. Wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalanmu. Setiap ada kesempatan saat ini, lakukan langsung. Saya sudah kasih contoh tadi teman saya Abu Bakar ya. Bagaimana beliau langsung eksekusi pada saat itu. Dan saya pun ambil pelajaran. Ada kesempatan langsung kerjakan. Ingat, pada saat kita malas mengerjakan sebuah jenis ibadah di waktu itu berarti Anda sedang diserang oleh syaitan. Tugas Anda kalau lagi diserang apa? Melawan. Tidak boleh kita diam. Lagi malas sholat malam, lagi malas sholat duha, lagi malas zikir, lagi malas baca Quran. Lawan. Karena Anda sedang diserang. Kalau Anda lawan, Anda akan mengalahkan syaitan. Karena Allah SWT mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu sangat lemah. Gitu kan? Di budayanya pun lemah, dia cuma bisa bisikkan. Kalau Anda tidak melawan, maka Anda akan dikalahkan oleh dia dan dikuasai walaupun dia lemah. Kata Hasan Basri, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok atau esok hari, belum tentu engkau memilikinya. Jika engkau bertemu besok hari, maka lakukanlah pada esok hari itu sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesal sikapmu yang menyanyiakan hari ini. Ya. Jadi maksudnya kalau kau lakukan hari ini kau punya kesempatan, maka hari ini milikmu, hari inilah maksimalkan. Ini juga saya teringat statement sebagian salaf yang mengatakannya, ya, masa lalumu telah berlalu. Kalau itu perbuatan baik, bersyukurlah kepada Allah dan mohonlah agar Allah terima sebagai amal saleh. Kalau kau berbuat dosa, bertobatlah. Hari ini adalah milikmu, maksimalkanlah ibadahmu. Dan hari esok adalah angan-anganmu. Maka programkan, tapi belum tentu kau memilikinya. Artinya hari ini maksimalkan. Ya, selalu jadikan sebagai bahan muhasabah. Pernah seorang syekh yang masyhur namanya Jamaluddin Al-Qasimi, ya, rahimahullah. Jamaluddin Al-Qasimi ini pernah melewati warung kopi di masa beliau di negerinya. Lalu melihat di sana ada orang-orang yang mengunjungi warung kopi tersebut tenggelam dalam bermain kartu, dadu, berminum berbagai macam minuman. Mereka menghabiskan waktu yang lama, kadang-kadang sampai berjam-jam hanya menghabiskan segelas kopi dengan alasan ngobrol sama teman, gitu kan, ngopi dulu, ya, ngobrol. Kadang-kadang cerita yang diceritakan itu sudah dihafal oleh temannya karena sudah 70 lah, 100 kali diulangi. Dulu kisah begini, dulu kisah begitu. Maka beliau berkata, ya, seandainya waktu bisa dibeli, sungguh pasti aku akan beli waktu dari mereka. Sayang waktu tidak bisa dibeli. Kalau seandainya bisa dibeli, maka aku akan beli waktu dari mereka itu. Karena mereka sia-siakan. Kita nanti pada hari kiamat teman-teman berharap bisa kembali ke dunia sujud sekali kemudian kita meninggal dunia. Jadi waktu-waktu kita yang lalu-lalu kita sia-siakan, kita menyesal. Ya, dan sekarang ke depannya kita perbaikin. Ya, setelah taklim ini kita berharap kita lebih semangat lagi, lebih menjaga amal-amal soleh dan juga tidak menyia-nyiakan waktu. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan dan menumpuk harta. Ketika kematian mendatanginya, dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah. Jadi ada orang hidup sama dengan beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah. Orang ini terus saja dagang sampai lalai dengan sholatnya, ya, hanya dengan transaksi akhirnya tidak sholat. Dan ini sering kita lihat, subhanallah. Bahkan di hari Jumat, sering kali para pedagang-pedagang kita lihat, mereka tidak ikut sholat Jumat dan mereka sibuk dengan, ya, dagangannya. Takut ketinggalan pembeli. Padahal berapa sih modal yang dia jual itu? Ya. Begitu juga dengan sholat 5 waktu dan seterusnya. Maka di zaman beliau ada orang yang pernah sibuk dengan itu, dia lalai dengan ibadah kepada Allah SWT. Pada saat dia mau meninggal dikatakan la ilaha illallah. Ternyata orang itu hanya mengucapkan satu kain harga 5 dirham, satu kain harga 10 dirham. Ini kain yang bagus. Demikian seterusnya sampai ruhnya keluar. Jadi Allah tidak memberikan dia kesempatan menutup hidupnya dengan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti dia masuk ke dalam surga. Ya, jadi banyak sekali orang membuang-buang waktunya, ya. Sebagian ulama juga mengatakan, aku telah melihat kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan cara yang aneh. Jika malam panjang, maka mereka habiskan untuk pembicaraan yang tidak bermanfaat atau membaca buku percintaan dan begadang. Jika waktu siang panjang, maka mereka habiskan untuk tidur.
Sedangkan pada waktu pagi dan sore mereka di pinggir sungai Dajlah. Ini salah satu sungai di Irak ya. Atau di negeri Syam salah satunya. Atau di pasar-pasar. Aku ibaratkan mereka itu adalah orang-orang yang berbincang-bincang di atas kapal. Kapal itu terus berjalan membawa mereka dan berita mereka. Aku telah melihat banyak orang yang tidak memahami arti kehidupan. Hasan Basri rahimahullah juga di kesempatan yang lain. Beliau pernah mengantar jenazah, kemudian ada anak muda di sebelahnya yang melihat apa yang Hasan Basri lakukan. Beliau sedang berzikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, anak muda ini bertanya, mengatakan, wahai imam. Imam ini kayak kita kiai, guru, ustadz ya sekarang. Kenapa anda berzikir? Maka nasihat beliau luar biasa. Memang Hasan Basri dikenal setiap kali orang merasa imannya lemah datang kepada beliau. Di Basra, kota Basra itu di Irak ya. Makanya dikatakan Hasan Basri. Beliau mengatakan berzikirlah wahai anak muda. Karena yang sedang kita antar sekarang sudah nggak bisa berzikir. Yang sedang kita antar sekarang sudah nggak bisa berzikir. Anda kalau lewat di kuburan, ya, Anda lihat batu-batu nisan, itulah manusia-manusia yang mirip seperti kita. Tidak ada bedanya. Sama dengan kita, yang laki-laki, yang perempuan-perempuan gitu kan. Dulu juga sama. Seperti kita lahir dari rahim ibu, kita juga bayi, juga anak-anak bermain-main, ya, punya masa remaja, menikah, punya anak, dan seterusnya tua meninggal. Mirip dengan kita. Ya, maka ambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan yang mereka sia-siakan itu. Ambil pengalaman. Sampai sebagian ulama mengatakan seringlah berteman dengan orang yang tua. Ya. Bahkan ada statement mereka mengatakan 70 tahun. Karena pengalaman hidupnya akan membuat kau tidak menyia-nyiakan waktumu. Oh dulu saya begini, oh dulu saya begitu. Gitu kan. Saya pernah bertemu di kota Makassar. Kebetulan kami sekarang lagi ada di Makassar. Sudah meninggal rahimahullah sahabat dekat ayah saya. Setiap kali saya ke Makassar kalau ketemu ayah biasanya beliau mengajak saya bertemu dengan beberapa teman-teman beliau gitu ya. Jadi dia sahabat beliau kebetulan diketeter karena nggak bisa lagi kencing normal, maaf. Terus saya datang ke sana, kemudian sambil ngobrol-ngobrol, saya cuma dengarkan saja. Seringkali saya coba ambil hikmah, apa yang saya bisa ambil dari orang-orang yang sudah lebih tua dari saya, gitu kan. Mereka berbicara tentang apa, saya ambil manfaatnya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu terdengar azan asar seingat saya itu. Lalu saya bilang, saya pamit mau sholat ke masjid dulu. Gitu. Ada masjid dekat situ kebetulan. Terus dia mengatakan, iya silakan nak, ya, punya rumah bilang gitu. Maka kami ke masjid. Setelah sholat balik lalu dia mengatakan, nak dulu waktu Ami ini paman ya, masih semuda kau seumur kamu, tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. 5 waktu sholat selalu azan ke masjid. Tapi sekarang keadaannya begini, ya, sudah diketeter nggak bisa lagi. Saya kencing tidak bisa lagi normal, maka harus di atas ranjang dia. Ya, di rumah saya juga ada penyakit komplikasi tentunya. Maka saya ambil pelajaran pada saat itu, iya ya. Kenapa kok saya harus tunggu nanti naudzubillah sakit kemudian baru mengatakan tidak bisa gitu ya. Kalau Anda, ada hadis Nabi SAW yang mulia, siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, ya, kegiatan baik di waktu dia senggang, sehat, kemudian dia punya udzur, maka Allah akan berikan dia pahala terhadap ibadah itu. Ya, dengan pahala yang sempurna. Misalnya orang biasa puasa Senin Kamis, atau sholat malam, karena satu waktu dia punya udzur tidak bisa, atau dia biasa ke masjid, kemudian dia punya udzur sakit tidak bisa, maka Allah tetap catatkan bagi dia pahalanya ya. Baik teman-teman sekalian, dari sekian banyak statement yang sudah kita sampaikan dan juga kisah-kisah, saya ingin coba masuk lebih dalam ke masalah kira-kira sebab kenapa banyak sekali orang yang membuang-buang waktunya. Sebab yang pertama, kemungkinan besar karena mereka tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memahami tujuan hidupnya apa sebenarnya. Sehingga dia tidak tahu besok mau buat apa sih. Gitu kan? Padahal program hidup sudah ada dibuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita diajarkan dalam Islam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, ya, ayat 5, ya, surah nomor 51 ayat 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti memang tujuan Anda ada di sini di muka bumi untuk ibadah. Ibadah itu semua perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka itu tujuan utama. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu kok lama sekali sholat duhanya? Kamu kok kenapa selalu ke masjid? Kamu kok kenapa habisin waktu untuk hafal Quran? Kamu kok kenapa dulu berjam-jam di majelis ilmu nggak bosan? Di majelis ilmu misalnya nggak bosan. Ini orang yang tidak faham.
Memang tujuan kita hidup untuk itu. Justru kamu yang aneh kalau kamu habisin di pinggir-pinggir jalan, dekat got, di mall-mall yang tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Anda boleh masuk ke mall, tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kita harus tahu ada tujuan atau tidak. Kalau hanya habisin waktu saya nggak usah. Nah, masih banyak hal bermanfaat yang Anda bisa lakukan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115 tentang masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia untuk main-main saja? Abath. Abath itu kayak nggak ada gunanya. Ya hidup, makan, tidur, mati, selesai. Dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Gak ada pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian sudah lakukan. Ini Allah buat kita untuk berpikir teman-teman sekalian. Ya. Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah ini juga. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Lakinni asum wa uftir. Wa usalli wa arkud. Wa atazawwajun nisa. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah sungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa di antara kamu kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Artinya berikan haknya semuanya. Salat malam dan juga tidur. Dan aku menikahi wanita, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Artinya ini semua adalah jenis-jenis ibadah yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita juga tidak boleh teman-teman terlalu berlebihan. Seperti misalnya ada orang memang belum tidur semalam suntuk. Dia tidak mau tidur, kemudian dia paksakan diri sholat malam dalam kondisi dia mengantuk. Ini juga akhirnya mengganggu. Seakan-akan sholat malam itu adalah tanda kutip sebuah siksaan. Zainab binti Muhammad radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, ya, mulia, ibunya Umamah. Pernah Nabi SAW masuk ke masjid di waktu sholat malam. Kemudian beliau menemukan ada tali diikat di antara dua tiang masjid. Lalu beliau SAW bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, ini siapa yang pasang tali ini? Kata mereka, Zainab, anak anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa? Karena Zainab kalau sholat malam, kalau ngantuk, dia gantungkan diri tangannya kiri kanan di tali itu. Gitu kan? Supaya dia tetap bisa sholat walaupun dalam kondisi dia mengantuk. Maka Nabi SAW mengatakan, cabut. Lalu beliau bersabda dalam sabda yang lain, sesungguhnya kalau saudara kalian mau sholat malam sementara dia mengantuk, istirahatlah dulu. Artinya kalau kita mau sholat malam, coba atur, rapikan itu ibadahnya. Jadi misalnya tidur lebih cepat, ya. Kemudian misalnya jam 10 malam, jam 11 kita tidur, ya jam 9 malam. Itu sudah sangat bagus. Nanti bangun jam 3 misalnya. Kecuali memang Anda punya penyakit, Anda tidak bisa tidur cepat, atau ada kegiatan-kegiatan penting, ya. Sampai Abu Daud rahimahullah menulis buku dalam buku beliau, Sunan Nabi Daud, salah satu bab nahi anis samr. Bab larangan begadang tanpa ada manfaatnya. Dan dinukil dari asar yang banyak bahwasanya Nabi SAW tidak begadang kecuali pada hal-hal yang diperlukan. Ya, ada pembahasan tentang muslimin. Kalau kita sekarang ada majelis ilmu, ada silaturahim keluarga, ada keluarga yang meninggal dunia, menjenguk orang yang sakit, mendesak, ya, waktu-waktu itu tidak ada masalah. Kalau tidak, maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kebodohan. Nah, bodoh terhadap nilai waktu, urgensi waktu. Dia tidak tahu tentang masalah itu. Dia bodoh dengan masalah ini, tidak mengerti sama sekali. Ya. Dia menganggap tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Selalu bahasa nggak masalahin yang disampaikan oleh dia. Ini keliru ini. Jangan bilang nggak masalah. Harus ada masalah kalau tidak mendatangkan manfaat kepada Anda. Karena tidak akan pernah kembali waktu itu. Ya. Dan dalam masalah ini perlu saya titik beratkan teman-teman sekalian, terutama peluang ibadah, ya. Ingat, peluang ibadah sekali luput dari Anda tidak akan pernah bisa perbaiki selamanya. Selamanya. Dari saya kasih contoh, kalau tadi Anda tidak sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, Anda biar menyesal tidak akan pernah bisa Anda perbaiki sampai hari kiamat. Anda akan temukan buku amal Anda kosong dari amal itu. Sekali Anda luput semuanya. Beda dengan dosa. Dosa Anda kerjakan nih. Lalu Anda bertaubat walaupun di akhir hidup Anda dimaafkan oleh Allah SWT. Tapi amal soleh tidak. Dan itu berbeda antara orang yang sibukkan diri dengan ibadah dengan orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Tentu lebih tinggi derajatnya orang yang berbuat amal saleh. Karena amal saleh itu meninggikan derajat dan dia tidak punya kesalahan. Sementara orang yang taubat, ya, dimaafkan kesalahan tapi tidak ada amal solehnya. Dia baru mau mengerjakan amal soleh setelah dia bertaubat, gitu kan? Maka berbeda tentunya. Menyibukkan pada hal-hal yang bermanfaat jauh lebih baik daripada orang-orang yang
ya membuang-buang waktunya. Kemudian sebab yang ketiga, tidak adanya azm, tekad yang kuat, ya, seperti duduk menuntut ilmu, beribadah, nggak ada ini dalam hidupnya, sehingga akhirnya membuat dia nggak ada azm, nggak ada. Ya. Azm itu teman-teman, tekad itu seperti misalnya saya mau ke majelis, saya mau belajar ilmu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Tekadnya itu, maka jangan ada yang bisa ubah itu, apapun godaannya. Saya habis subuh mau zikir pagi petang, zikir langsung. Diajak ngomong apapun jangan bicara. Saya pernah bertemu dengan seorang teman saya di Jeddah, namanya Ahmad, beliau pengusaha sebenarnya. Tapi satu waktu pernah saya di Jeddah kebetulan, terus nginap di rumahnya, diajak nginap di rumahnya. Terus saya mau nginap di hotel, diajak ke rumahnya. Maka saya datang, bentuk penghormatan kepada beliau. So, azan subuh, kami sama-sama ke masjid dekat rumahnya. Pas pulang dari masjid, karena rumahnya cukup jauh masjid, kami naik mobil. Saya sempat bertanya beberapa hal dengan dia. Bagi saya sih bermanfaat gitu. Maksudnya hari ini program kita apa. Terus dia diam dan dia keluarkan suaranya, dia sedang membaca zikir pagi. Akhirnya mengingatkan kepada saya juga, oh iya. Dan dia tidak mau jawab apapun apa yang saya tanya sampai dia selesai zikir. Sampai tiba di rumahnya, turun dari mobil dia masih zikir. Sampai selesai baru dia bicara sama saya tentang masalah sarapan program kita hari ini apa dan seterusnya. Jadi tekad itu penting. Ya. Tekad yang kuat ini harus ada dalam diri kita. Karena beda orang yang punya tekad dengan orang yang tidak punya tekad. Itu akan sangat jauh perbedaannya. Ya. Karena memang orang yang punya tekad dan azam itu pasti dia akan dia akan coba terapkan program dan dia berpegang pada itu. Ya. Kita temukan ini teman-teman sekalian, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia mereka, karena mereka punya tekad. Tentu juga berhubungan dengan masalah akhiratnya. Allahu a'lam.